Tapi series kelima, gitu ya, kelima yang bekerjasama dengan PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia. Kita nanti akan belajar banyak hal, terutama terkait dengan judulnya adalah inovasi, gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita dari mulai metodologi inovasi yang sudah sangat terkenal sekali worldwide, gitu ya. Yang kita akan kupas hari ini adalah Six Sigma. Kami datangkan langsung ini pakarnya, pemegang black belt, gitu ya, sabuk hitam nih ya. Nanti akan tahu sendiri gitu ya. Kalau saya sementara sabuknya masih sabuk putih. Gitu ya. Oke, lalu nanti kita akan lanjut ke penjelasan tentang predictive maintenance, preventive maintenance, dan juga nanti akan ditutup oleh penjelasan tentang aplikasinya di bidang predictive maintenance gitu. So stay tune di webinar kali ini hingga akhir ya. Nanti di akhir juga akan kita akan ada kuis gitu ya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya panggil dulu rekan saya, pembicara pertama Pak Edi Santoso. Silakan video bumper dulu. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak Tommy. Pak Tommy apa kabar? Sehat-sehat. Ini tadi, Alhamdulillah. ini nggak janjian ya. Jadi karena saya bilang saya pemegang sabuk putih, baju saya putih. Pak Edi pemegang black belt, bajunya hitam. Gitu ya. Jadi Iya. teman-teman bisa ngeliatin ininya ya, tingkat beda sabuknya dari warna bajunya. Kebetulan seragam Pertabi emang hitam. Ya, itu yang resmi ya. Oke, Pak Edi, gimana, sudah oke ya Pak ya? Jadi nanti minta tolong dijelaskan dengan komprehensif, dan yang pasti 25 menit nggak cukup waktunya. Teman-teman, nanti kita akan adakan training basic Sigma ya. Tunggu aja nanti tanggal dan pelaksanaannya di channel Pertabi. Itu waktu dan tempat, saya persilakan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Tentunya yang saya hormati Bapak Rohman selaku Direktur Pertabi, kemudian Bapak Sigit dari PT ExxonMobil, dan juga tadi ya MC kondang kita nih, moderator kondang kita ya, Pak Tommy. Tentunya tadi juga rekan-rekan speaker yang ada di sini ada Pak Lukman dan Pak Mahendra. Dan tentunya juga para partisipan, para pendukung, supporter gitu ya yang sudah hadir di acara hari ini. Baik, hari ini izinkan Bapak Ibu sekalian saya men-sharing atau merefresh ya, karena saya pikir ini bukan hal yang baru gitu ya di dunia alat berat atau di dunia kerja terkait dengan continuous improvement. Cuman dalam hal ini karena memang saya lebih banyak menggunakan metode Six Sigma, maka untuk hari ini saya akan deliver atau sharing mengenai Six Sigma methodology. Boleh next slide, Mbak Intan? Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya orang bilang. Jadi sebentar saya perlu Oke. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Edi Santoso. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah menjadi salah satu region manager di PT Trakindo Utama, khususnya di East Indonesia Division. Jadi coverage saya adalah untuk Sulawesi dan Maluku, ya Bapak Ibu sekalian. Makassar, kemudian Kendari, Palu, Luwu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Saya juga menghandle teman-teman di Makassar terkait dengan Services Command Center. Nah, saya juga alumni dari Universitas Nasional Jakarta, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini ya nyambung nggak nyambung gitu ya, antara manajemen SDM dengan alat berat. Kemudian saya juga alumni dari SMK Negeri 1 Singosari, Malang. Saya ambil teknik elektronika industri. Nah, di sini ada tertera saya punya email kantor, email pribadi, dan juga nomor HP dan WhatsApp saya. Silakan dicatat. Nanti siapa tahu di kesempatan yang lain ada yang mau tanya-tanya atau diskusi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya memang
di PT Trakindo Utama ini mulai awal sampai sekarang belum pernah berpindah-pindah. Jadi saya join di PT Trakindo Utama mulai dari 5 September tahun 97. Waktu itu start dengan warehouseman trainee. Nah, beberapa tahun setelah itu saya dipercaya untuk menjadi Parts Operation Manager di divisi Product Support, kemudian Parts Inventory Manager di divisi Parts Supply Chain, kemudian baru saya masuk ke dunia CI, Continuous Improvement. Jadi saya masuk ke Continuous Improvement Manager dan juga Six Sigma Black Belt ya di divisi Customer Support. Jadi waktu itu juga sempat disuruh sekolah gitu ya di kampusnya Caterpillar yang ada di Singapura. Kemudian 3 tahun setelah itu saya disuruh lanjut gitu ya. Jadi saya selain menjadi CI Manager juga Six Sigma Master Black Belt. Jadi saya juga disuruh sekolah juga di kampusnya Caterpillar yang ada di Peoria, Illinois, US gitu ya. Nah, itu saya juga masih ada di Office Strategic Management. Kemudian sebelum saya ke Sulawesi atau ke Makassar, saya memegang Initiative and Quality Management Manager. Ini juga masih di Office Strategic Management, karena waktu itu kita sedang akan mengimplementasikan kita punya ISO 9001 versi 2015 terkait dengan Quality Management System. Baik, slide berikutnya, Mbak Intan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita jauh mengenai Six Sigma gitu ya, jadi saya memulai dari sisi continuous improvement itu sendiri. Ya, ini refresh buat kita bersama. Jadi kalau kita bicara mengenai continuous improvement, ini adalah kendaraan perubahan. Ya, kenapa kendaraan perubahan? Karena continuous improvement ini adalah sebuah metodologi ya untuk mengidentifikasi opportunity bagaimana kita bisa mengurangi defect ya. Tadi Pak Roman juga Pak Sigit gitu ya sudah banyak bicara mengenai defect. Jadi defect itu kalau saya boleh refresh kembali adalah segala bentuk produk atau services yang kita keluarkan tapi belum bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan kita ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeliminasi atau mengurangi namanya defect ini. Kemudian juga bagaimana kita men-streamline work gitu ya. Yang pekerjaan harusnya 2 jam ternyata dia dilakukan 5 jam atau bahkan 1 hari. Nah, ini bagaimana kita bisa kembalikan dia menjadi 2 jam atau bahkan lebih cepat dari 2 jam. Dan juga tentunya mengurangi waste ya. Tadi Pak Rohman juga Pak Sigit sudah sedikit menyinggung mengenai banyaknya waste di dalam pekerjaan kita. Nah, namanya continuous improvement ini juga adalah usaha yang berkelanjutan ya, karena namanya juga continuous ya. Itu bagaimana kita mengimprove produk kita yang ada, services kita yang ada, dan juga proses-proses yang ada ya. Karena namanya continuous, ini pastinya berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, dari hari ke hari gitu ya. Kemudian banyaknya perperangan di market gitu ya. Jadi namanya improvement ini harus berjalan terus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di mana sih kita menemukan yang namanya business challenge gitu ya. Jadi kalau kita berbicara produk dan services yang kita sudah tadi bahas di atas gitu ya, pasti ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk yang namanya eksavator itu tahu-tahu jadi. Tidak ujuk-ujuk yang tahu-tahu namanya mobil itu jadi. Pasti semuanya ada produk, kemudian ada service, dan itu ada proses di sana. Nah, kemudian kalau ada proses, itu pasti akan terjadi namanya performance variation atau variasi performance. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu kembali ke pekerjaan masing-masing gitu ya, pasti ada KPI-KPI-nya ya. Apakah KPI-KPI itu pasti tercapai terus gitu ya? Mungkin bisa enggak ya, up and down. Nah, up and down kemudian muncul gap, itulah yang namanya variasi performance. Nah, ketika terjadi ada variasi performance, maka di situ ada namanya potential business problem dan ada waste gitu ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa waste di slide berikutnya. Cuman kita akan bahas secara detail ya, karena manajemen waste itu juga bisa butuh waktu sekitar 2 jam sendiri. Nah, kemudian Six Sigma ini bisa ya kita apply ke semua business problem, ke semua bisnis kita yang ada. Ngomong-ngomong gitu ya, Bapak Ibu, sebetulnya kenapa sih pakai kata Sigma, dan Sigma itu apa gitu ya? Jadi sebetulnya kalau letter luck Sigma itu ya sebetulnya sebuah simbol statistik gitu ya, dari sebuah alat ukur gitu ya, untuk mendefine yang namanya standar deviasi dari sebuah populasi. Tapi
tenang aja, hari ini kita nggak akan bicara mengenai statistik karena itu bisa berhari-hari gitu ya. Kita hanya bicara yang kulit-kulit luarnya aja ya. Nah, standar deviasi ini memeasure yang namanya variability ya atau spread of the data itu. Nah, dari variability ini kita akan lihat nih Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak data kita yang tadi ya, yang defect gitu ya atau yang kurang bagus terhadap permintaan pelanggan ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai standar deviasi sama sigmanya, ini emang agak sedikit berbanding terbalik gitu ya. Semakin besar standar deviasinya, itu semakin besar variability-nya, maka semakin kecil sigmanya gitu ya. Tapi semakin kecil standar deviasinya, artinya variability-nya makin kecil, maka sigmanya makin besar ya. Jadi kalau kita bicara sigma, semakin besar sigma maka itu semakin bagus ya. Artinya outputnya, produk, service gitu ya, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan ya dengan defect yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan bawah gitu ya, kalau ada orang bicara mengenai oh ini performanya sigma 2, itu artinya apa? Nah, secara statistik sigma 2 ini artinya kita masih di 69% kita untuk memenuhi produk services yang diperlukan oleh pelanggan ya. Dengan kata lain masih ada 308.500 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara mengenai 4 sigma. Nah, 4 sigma itu sama dengan 99,4% lah ya, di mana produk services kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Atau masih ada 6.210 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian. Nah, kenapa kita pakai sigma 6? Karena sigma 6 itu secara statistik itu sama dengan sudah 99,99 sekian persen yang memenuhi kebutuhan pelanggan kita, which is masih ada defect hanya sekitar 3-4 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian. Nah, kenapa sih kok hanya di 6 sigma gitu ya? Sebenarnya kalau ada apa namanya modul yang lain gitu ya, itu kita jelaskan ya. Karena semakin kita melakukan improvement itu juga ada biayanya, nggak gratis ya. Nah, tapi apakah ada yang lebih dari 6 sigma? Ada ya. Kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan safety, dengan kesehatan gitu ya, rumah sakit, kemudian transportasi seperti pesawat gitu ya, kereta, itu pastinya sigmanya lebih tinggi ya. Karena tidak mungkin contoh gitu ya, ada Garuda Indonesia, dia mempublish bahwa Garuda Indonesia punya metode untuk mencapai 6 sigma. Artinya dalam 1 juta penerbangan ada potensi 3-4 kejadian pesawat jatuh gitu ya. Nah, ini pasti banyak penumpang ya nggak mau naik Garuda. Nah, pastinya kayak semacam Garuda ini pastinya sigmanya akan lebih besar. Nah, kemudian kita kalau lihat dari sisi segitiga yang ada di atasnya, jadi sejarahnya itu Six Sigma itu dulu ya bermula dari adanya inspection, kemudian muncul quality control, quality assurance, kemudian TQM gitu ya, total quality management, kemudian ada Six Sigma dan juga ada Lean ya. Habis itu digabung kita juga ada namanya Lean Six Sigma. Baik, boleh ke slide berikutnya, Mbak Intan. Baik, ini yang tadi sudah kita sedikit bahas ya, kita masuk ke Six Sigma metodologinya, bahwa kembali Six Sigma ini fokus untuk mengurangi variasi yang bisa menyebabkan defect ke customer. Jadi kalau lihat tanda merah di situ, kalau kita punya bisnis proses ya, ada supplier, ada input, kemudian kita mengeluarkan output yang dibutuhkan oleh customer yang saya tulis sebagai critical customer requirement di situ, itu pasti ada defect gitu ya. Nah, disitulah kita akan melakukan yang namanya improvement menggunakan Six Sigma methodology. Nah, kita turun ke segitiga yang di bawah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengenai Six Sigma, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah creation process. Jadi kalau seandainya proses, produk, services itu belum ada,
itu kita pakai pendekatan yang namanya DMEDI, DMEDI gitu ya. Kita define, kita measure, kita explore, kemudian kita develop, baru kita implement ya hasil produk, services, proses yang kita buat tersebut. Nah, kalau proses produk, services tersebut sudah ada, bagaimana kita mengimprove? Kita pakai metode yang DMAIC ya. Jadi define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, nanti di situ kita banyak menggunakan metodologi tambahan seperti Lean dan juga Chase gitu ya. Nah, kita sudah create prosesnya, sudah improve prosesnya, maka harus kita bungkus dengan yang namanya proses manajemen ya. Jadi kalau di kami di Trakindo itu kita sebutnya sebagai Continuous Improvement Management atau CIM. Ini untuk meleverage dan juga untuk mensustain pencapaian ini supaya long term gitu ya. Nah, bagaimana supaya long term? Itu ya balik lagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau untuk memberikan improvement ini kita harus membuat produk, service, proses yang baru, ya let's do it gitu ya. Atau hanya sekedar dari yang sudah ada kita improve lagi prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di situ itu kita banyak pakai pendekatan gitu ya. Kita pakai pendekatan PDCA gitu ya, Plan Do Check Act, kemudian innovation, dan juga kita menerapkan yang namanya quality management system gitu ya. Nah, by the way, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sedikit pertanyaan di hati gitu ya. Sebetulnya apa sih bedanya Six Sigma, Kaizen, QCC, PDCA, dan sebagainya ya. Sebetulnya ada lagi juga namanya Scrum gitu ya. Nah, atau Agile. Nah, ini sebetulnya intinya sama Bapak Ibu ya. Jadi intinya sama-sama continuous improvement, cuman step-stepnya aja yang berbeda. Cuman kalau kita satu-satukan sebetulnya sama-sama juga. Jadi nanti kalau di kesempatan berikutnya saya bisa sharing gitu ya. Kalau kita jembreng antara Six Sigma dengan QCC dengan PDCA, itu ekivalennya ada di mana sih masing-masing prosesnya, itu ada sebetulnya. Baik, slide berikutnya Mbak Intan. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih di Six Sigma DMAIC gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada the big picture, kemudian di situ ada business problem. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, traditionally atau biasanya kita itu kalau ada business problem itu kita langsung jump to conclusion, langsung ke business solution. Ya, contoh kalau di rumah tahu-tahu listrik mati gitu ya. Wah, ini langsung easily kita bilang sama anak kita atau sama pasangan kita, itu pulsa listriknya habis itu. Habis nggak pernah dilihat gitu ya. Nah, ini namanya jump to conclusion gitu ya. Belum dicek ya, belum dicek dulu tapi sudah bicara mengenai solusinya. Padahal ketika kita cek, pulsanya nggak ada masalah sebetulnya. Nah, berarti sebetulnya ada sebab-sebab yang lain. Nah, makanya dengan metode Six Sigma DMAIC ini dari business problem kita harus lihat dulu ya namanya analytical atau statistical problem. Nah, dari define kita masuk ke fase measure, habis itu baru kita menemukan analytical atau statistical solution-nya. Ini ada di fase analyze dan improve. Nah, baru kita ketemu business solution, itu di fase control. Nah, ada 4 poin terkait dengan DMAIC ini yang menjadi salah satu pegangan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama adalah fokus terhadap existing proses yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, start dari situ dulu. Karena biasanya Bapak Ibu bingung, saya mau improve dari mana ya? Gitu ya. Nah, yang paling mudah dari situ. Mana hal-hal yang belum memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan kita ya. Atau kalau kita secara individual punya KPI, mana KPI kita yang masih merah gitu ya, atau belum sesuai dengan target yang diharapkan. Start dari situ. Nah, kemudian again fokus ke problem, jangan ke solusi. Kemudian, nah ini ya, most of the problem itu biasanya 80%-nya hanya disebabkan oleh sedikit root causes gitu ya, hanya sekitar 20%. Nah, kemudian silakan nanti setiap stepnya diikuti, dikomplitkan dalam rangka apa supaya benar-benar root cause yang kita dapatkan ini memang yang bisa kita kill gitu ya secara permanen, sehingga kita juga improvementnya itu menjadi sustain dan dalam jangka yang panjang. Nah, ini saya tambahkan sedikit mengenai
tipe dari waste ya. Ada 8 di sana. Sebetulnya ini banyak metodenya, ada yang bilang ada 8, ada 10, ada 7 dan lain sebagainya gitu ya. Kebetulan yang di tempat kami ini kita pakai yang 8 ini di mana di sini ada unused creativity atau capability. Contohnya ini adalah rambu-rambu kecepatan, rambu-rambu lalu lintas yang sudah mulai pudar, tertutup sama apa namanya pohon dan lain sebagainya. Ini ada tapi ya useless gitu ya. Nah, kemudian defect itu sendiri ya, semua produk, services yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian inventory ya, jadi kalau kita punya inventory, apakah itu inventory mesin, inventory suku cadang atau inventory apapun, itu kalau berlebih itu juga akan menjadi waste ya, karena kita butuh tempat yang lebih besar, kemudian mempersempit kita punya ruang gerak dan lain sebagainya. Nah, overproduction ini juga menjadi salah satu waste juga gitu ya, karena kalau kita produksi banyak-banyak ya kita mesti mikirin yardnya, mikirin demorid cost-nya, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi waste. Kemudian waiting tentunya, gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah pekerjaan, kita menunggu teknisinya, menunggu suku cadangnya, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi waste. Ada juga namanya excess motion, artinya dalam satu pekerjaan itu, dalam melakukannya kita banyak melakukan motion, gitu ya. Yang padahal bisa kita streamline supaya ini motion kita nggak banyak. Ini juga menjadi waste. Kemudian transportation ini kalau kita menata segala sesuatu tidak proper gitu ya, sehingga yang seharusnya kita mengangkut barang itu tidak menggunakan forklift, nggak harus pakai jack pallet segala macam. Nah, ini harus menggunakan itu. Jadi ini juga merupakan waste. Nah, yang terakhir ada namanya over processing gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara berulang ya, itu juga potensi menjadi waste. Nah, tadi Pak Rohman, Pak Sigit juga sudah banyak bicara mengenai teknologi gitu ya. Nah, waste-waste yang terkait dengan over processing ini banyak kita bisa improve dari sisi teknologinya. Baik, Mbak Intan, boleh next slide. Nah, in summary ya Bapak Ibu sekalian, in summary saya akan sampaikan key deliverables dari masing-masing proses tadi ya, define, measure, analyze, improve, dan control. Ya, jadi di fase define ini diharapkan kita sudah ada project charter. Nah, nanti bagaimana kita menentukan project charter ini pastinya modul terpisah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita udah come up dengan action plan, kita sudah mapping proses. Nah, ada quick win opportunity. Nah, quick win ini apa sih? Quick win ini adalah inovasi-inovasi, improvisasi-improvisasi yang tahu-tahu muncul ya pada saat kita melakukan fase define. Nah, kebetulan improvisasi ini bisa kita lakukan dengan cepat gitu ya, kemudian resikonya rendah, biayanya juga rendah. Nah, ini ya just do it gitu ya. Ini kita sebut sebagai quick win. Nah, tentunya safety dan ergonomi juga tetap menjadi concern. Nah, kita sudah benar-benar mengetahui critical customer requirement-nya dan juga tim membernya. Nah, habis itu kita masuk ke fase measure. Nah, di measure ini diharapkan kita sudah mapping lah ya. Di situ ada input, proses, dan output indicator, dilengkapi dengan operational definition-nya, kita melakukan data collection, formatnya, plan-nya, kita ada baseline performance-nya, artinya ini pekerjaan dari 5 jam saat ini, saya mau improve ke 2 jam gitu ya. Dan tentunya kita ada productive team atmosphere ya. Makanya Bapak Ibu, kalau di Six Sigma DMIC ini kita tidak hanya ya udah ini lakukan. Nah, kita juga terhadap tim member kita harus melakukan sharing atau bahkan training. Nah, di fase measure ini ya banyak lah ya, kita menggunakan grafik-grafik ya, termasuk juga kita pakai pie chart, pakai, wow 3 menit lagi, nggak berasa ya. Kemudian ada Pareto, 80-20, gap analysis gitu ya. Kemudian kita masuk ke analyze ya, di sana banyak tool kita pakai gitu ya, ada fishbone diagram, ada 5 whys, ada YB cost effect metric, banyak. Itu nanti kita bahas lebih detail di modul terpisah. Di sini kita sudah punya valid problem statement dan juga validated root cause. Nah, kemudian kita masuk ke improve gitu ya. Nah, di improve ini kita sudah dapat solusinya, kita sudah punya milestone yang kita perlu implement, kemudian kita juga sudah ngitung-ngitung ya impact dan benefitnya,
bikin storyboardnya, dan juga kalau kita ada perbaikan proses, ini proses yang baru. Nah, be careful di sini, nanti di sini banyak hal kita akan kupas ya di modul yang lain gitu ya, terkait dengan brainstorming, group discussion untuk mendapatkan kita solusi-solusi yang akan kita lakukan ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada juga another module nanti itu terkait dengan 4DX ya, discipline of execution, karena tentunya kalau di solusi ini tahu-tahu muncul 1000 solusi gitu ya, itu kan nggak mungkin kita akan lakukan sekaligus ya, karena hasilnya menjadi nothing gitu ya. Nah, kemudian terakhir di control ya, kita ada proses control system, kemudian juga SOP, kemudian Win, kita bisa perbaiki di situ ya, ada training, tim evaluasi, dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah change manajemennya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah bagus dari defense sampai ke fase improve, tapi pada saat implementasinya atau kontrolnya, kalau orang-orang yang tidak berubah, maka ini juga akan menjadi another challenge gitu ya. Baik, next slide, Mbak Intan. Jadi Bapak Ibu mohon izin karena waktunya tinggal sedikit, dari 2 contoh ini nanti saya share yang satu ini saja, yang satunya lagi bisa dibaca-baca ketika nanti modulnya di-share ke para peserta. Nah, ini contoh penerapan implementasi Six Sigma di operation gitu ya. Jadi contohnya ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk use equipment ya, readiness untuk Hex 20 ton ya. Karena customer ini kan kadang ada kalanya dia tidak punya budget untuk beli baru, tapi mau belinya yang use gitu ya. Nah, tapi readiness-nya rendah nih. Nah, kalau kita lihat di fase define, itu kebetulan ini project di tahun 2014 gitu ya. Kemudian melihat data 2 tahun terakhir, itu semua lead time untuk rebuild ini belum mencapai target satu unit itu bagaimana 45 hari bisa selesai. Ya, belum pernah mencapai target. Ya, rata-rata masih di 65 hari sampai 90 hari, which is 3 bulan lah ya kurang lebih ya. Itu baru bisa membuat satu unit gitu. Nah, ketika kita lakukan fase measure dan kita memunculkan problem statement, ketemu tuh ya, ini beberapa contohnya ya, karena parts order lead time-nya yang lama, ada vendor job progress-nya lama, quotation approval lama, repair lead time-nya lama, kemudian performance test-nya juga lama. Nah, kebetulan untuk poin-poin yang lain itu bisa kita selesaikan dengan quick win tadi ya, karena itu cepat, risiko rendah, murah, kita bisa langsung implementasi. Nah, tapi yang memang butuh dengan pihak ketiga ini terkait dengan vendor job progress. Nah, setelah kita lakukan analyze dan improve, kita muncul dengan solusi-solusi seperti kita follow up vendornya setiap hari, diskusi dengan vendor setiap minggu, kemudian dengan tim use equipment juga setiap minggu, kemudian kita sampaikan ke vendor bahwa kita butuh lebih dari satu vendor ya sebagai alternatif, 2K, tapi juga jangan banyak-banyak, 3. Kemudian juga komitmen vendor untuk memprovide quotation dalam 3 hari, jangan lama-lama juga gitu ya. Inspeksi 1 hari selesai. Nah, kita butuh vendor, ada tim untuk inspeksi, ada tim untuk body repair, ada tim untuk painting. Kemudian harga menjadi tektokan gitu ya. Ini kita minta, udah deh kan ini kan kita mau nge-rebuild 100 unit ini. Jadi kalau bicara vendor ini kita pecah aja, flat rate untuk major repair sama flat rate untuk minor repair. Jadi nanti jatuhnya subsidi silang gitu ya. Ini juga untuk mengkill wish-wish yang ada gitu ya. Nah, kita develop inspection checklist-nya, kemudian kita juga price guidance di sisi kitanya gitu ya. Nah, alhasil di fase kontrol itu semua lead time-nya sudah turun ya dari 98 hari ke 31 hari. Artinya yang tadinya dalam 3 bulan kita bisa hanya merebuild 1 unit, sekarang 1 unit itu bisa 2 gitu ya. Nah, kemudian labor cost itu juga turun 49%. Nah, sales ratio itu naik ya jadi 1:6 ke 1:3. 1:6 ini artinya gini, kalau kita jualan 6 unit baru, itu harapannya kita bisa jual 1 unit use equipment. Nah, ini nggak usah nunggu 6, jual 3, kita sudah bisa jual 1 unit use equipment. Nah, kita lihat juga dalam 6 bulan, ini juga tidak ada isu terkait dengan warranty dari customer. Baik, next slide, Mbak Intan. Ini Bapak Ibu saya skip saja, tapi nanti ketika modulnya di-share nanti bisa dibaca-baca. Ini implementasi untuk yang di office. Ya, baik, next slide, Mbak Intan. Nah, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian,
happy continuous improvement sharing ya. Jadi Six Sigma ini saya sudah share juga beberapa tahun yang lalu terhadap teman-teman di KPUC di Samarinda, juga di Klolokan, juga di Sajau gitu ya, terhadap teman-teman di Buma ya, baik itu yang di Balikpapan maupun yang di Jakarta, yang di Pluit, di Haniledi Building, kemudian juga ke semua rekan-rekan Asia Pasifik Caterpillar dealer ya, Australia, Cina, Jepang dan sebagainya, Korea, itu di Bali, dan juga tentunya dari Tiara Marga Trakindo Group sendiri di Jakarta. Baik, demikian sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini Pak Tommy, waktunya agak sedikit molor dikit, karena memang biasanya saya deliver ini ya butuh waktu sehari 2 hari Pak. Ini jadi 25 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Tommy. Saya kembali ke Pak Tommy. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Materinya available banget nih. Makanya tadi saya udah bilang nih ke teman-teman sekalian bahwa Rome is not built in one night, gitu kan ya. Nggak cukup lah kalau mau bicara Six Sigma dalam 1 hari gitu ya. Itu tadi pengantarnya, harapannya teman-teman bisa punya punya rasa keingintahuan gitu kan ya, sehingga nanti bisa menggali. Dan stay tune dengan Pertapi karena kita akan siapkan untuk trainingnya nanti sedang disusun sama Pak Edi. Insya Allah nggak lama-lama ya Pak Edi ya. Thank you Pak Edi. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung chat di Q&A box di situ, sebutkan nama dan dari perusahaan mana. Setelah itu nanti ditujukan pertanyaannya ke siapa ya. Jadi supaya nanti pada saat sesi Q&A kita bisa langsung bacakan. Sebelum ke pembicara kedua, saya simpulkan ada 3 poin. Yang pertama, Six Sigma ini fokus untuk mereduce variation of generate defect. Jadi